Setelah Tuhan mati, sistem nilai hancur, yang lahir apa? Nihilisme. Dan inilah hakikat hidup yang sejati, katanya Nietzsche. Hidup itu nihil, baik buruk, indah tidak indah, benar salah itu ayo kita ciptakan sendiri. Orang lain juga biar menciptakan versinya mereka sendiri. Makna bikinlah sesukamu. Ini hidup yang jos itu, katanya Nietzsche. Enak wis. Kita menikmati jati diri kita sebagai manusia yang bebas berakal, yang sejati, itu dalam kondisi nihilis. Semua sistem nilai, semua kebenaran mutlak direlatifkan. Pilihlah sendiri yang kamu anggap cocok, kamu anggap pas. Itu nihilisme. Kenapa begitu? Kalau nggak percaya, katanya itu, kenapa harus nihilisme? Karena hidup itu selalu muter. Itu ada teori namanya kembalinya yang sama. Senang, susah, baik, buruk, kaya, miskin, berharap terus putus asa, kehancuran, kelahiran kembali. Hidup ini muter kayak gini terus. Memuakkan memang, katanya Nietzsche, tapi itu ada kalimat kata mutiara dari Nietzsche, jiasaken. Jiasaken itu mengiyakan hidup, terima aja. Besok gitu lagi, bikin lagi. Dulu ada perang atas nama agama, sekarang juga ada. Dulu ada orang bunuh, saling bunuh, sekarang juga banyak. Pokoknya sejarah itu muter deh, akan selalu begitu, senang susah, senang susah. Positif, negatif. Nanti balik positif lagi, nanti balik negatif lagi. Sudah didakwahi enak-enak, sesat lagi. Allah ngirim nabi lagi. Lurus lagi. Nabinya meninggal, sesat lagi. Kasih nabi lagi. Akan selalu begitu. Menjengkelkan memang, katanya Nietzsche, tapi ya wis itu hidup, diterima saja. Maka jangan ada yang dimutlakkan. Sekarang benar, besok bisa dianggap salah. Sekarang salah, besok dianggap benar. Daripada kita disetir orang, kita bikin sendiri kebenaran versi kita. Itu maunya Nietzsche. Toh nanti balik lagi, hidup ini muter lagi sesuai fitrahnya hidup. Kalau di fisika kan ada kekekalan energi. Energi itu tidak akan habis, dia muter terus. Jadi kembalinya yang sama secara abadi. Jadi kan rentetannya tadi moralitas itu sifatnya perspektif. Biasanya yang membelenggu itu agama dan orang-orang besar. Maka bunuhlah Tuhan, kita akan sampai pada situasi nihil. Bunuhlah semua sumber moralitas yang membelenggu, kita akan sampai pada situasi nihil. Semua nilai jadi relatif. Benar salah itu tergantung. Tergantung wadahnya, tergantung konteksnya. Bunuh orang salah apa benar? Salah dalam konteks tertentu, benar dalam konteks tertentu. Kalau di Islam ya bunuh orang dalam aspek apa contohnya kisos, kisos itu ya memang harus dibunuh untuk pembalasan, kan itu boleh konteksnya. Kalau konteksnya keliru dia baru salah. Atau dalam situasi perang yang kondisinya membunuh atau dibunuh. Kalau dalam situasi perang jangan pakai senjata. Kalau dipukul pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Hilang sak kepala-kepalamu. Dalam situasi perang. Gitu. Tapi dalam situasi kamu pacaran boleh pakai dalil itu. Dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Boleh ditambah yang lain, silahkan. Mau mukul yang mana lagi? Kan nggak apa-apa kalau pacaran. Oh itu kalau pacaran. Loh ya kan, loh pukul memukul juga ada konteksnya. Jadi ndak serta-merta mukul itu jelek. Jadi pokoknya semuanya nihil deh, relatif. Tinggal kamu lihat tergantung di mana. Saya sering ngasih tahu mahasiswa itu pokoknya kalau kamu ujian ndak iso jawab, jawaban aja tergantung Pak. Lihatnya dari mana dulu. Itu mesti selamat. Tinggal kamu kasih contoh ekstrim mesti pas. Jadi jawaban paling cerdas itu tergantung.
Oke, lapar nggak sekarang? Tergantung Pak. Kalau Bapak neraktir ya lapar, tapi kalau suruh beli sendiri enggak. Kan bisa kayak gitu ya, tergantung. Oke, terus, nah meskipun sudah nihilis, ini sebelum ketemu Superman ya, ketemu Superman-nya terakhir. Katanya Nietzsche, nanti tetap ada the last man. The last man ini orang-orang dari kerumunan, orang-orang biasa tadi, yang ketika Tuhan dimatikan, dia stres. Kenapa? Bingung sekarang dia. Orang yang biasa diatur, sekarang dibebaskan, itu kan bisa stres. Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada the last man, orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nietzsche, ini orang-orang pengecut. Tidak berani berpikir sendiri. Tidak berani merumuskan tujuannya sendiri. Karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja kok tanya, Pak, ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. Iya kan? Wong dosennya nggak ngatur kok mau diatur. Pak, sandalan boleh nggak Pak? Loh, kalau dosennya diem aja nggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpek. Betul. Coba kamu nggak usah bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu, kok sandalan? Loh, Bapak nggak bilang-bilang sih kemarin. Ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok the last man. Orang-orang terakhir. Orang-orang pengecut. Mereka ndak bisa disuruh mikir sendiri, nggak bisa. Kalau dibebaskan dia malah tanya, lah terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran Pak? Ya padahal kamu minta diatur lagi, itu namanya. Jadi katanya Nietzsche ndak, jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak the last man. The last man itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang Superman tadi? Dia bisa menghidupkan, mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang, dia ingin berkuasa, dia ingin berkreasi, dia ingin menguasai sesuatu. Itu pasti tidak bisa ndak. Dia ingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, siapa sih aku ini? Apa sih levelku ini? Itu kehendak untuk berkuasa, kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini. Setiap orang ingin lebih menonjol. Kalau nggak percaya, setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting. Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain, kadang-kadang terus kamu mengkeret. Siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche. Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting. Pak, nanti saya malah dicueki, apa dimarahi, apa dikritik yang lain. Loh, yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret, kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan mending kamu yang injak. Itu maunya Nietzsche begitu. Toh itu, ya yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua, itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural, nanti kayak bahasanya Nietzsche, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang ndak kompeten yang ngatur kamu, tambah rusak dirimu.
Jadi ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa. Will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya penting, merasa dirinya... Kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa. Menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu. Pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerep kalau kamu punya kehendak tertentu. Kejar itu. Itu sifatnya alamiah, katanya Nietzsche. Nah, katanya Nietzsche, dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik, akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan kalau pas foto bareng-bareng itu kan mesti kamu yang dijujuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, temanku mana ya? Kan tidak ada. Kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada temanmu gambarku mananya, alah kamu tidak penting, tidak kelihatan juga tidak apa-apa, kamu kan nggak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, ingin nyopo, neng aku lali. Bahwa kamu siapa, kamu sudah siap-siap ketawa, tak lewati begitu saja, itu kan kamu mangkel. Tidak dianggap penting belasiro Pak Faiz sih. Mungkin karepku tidak begitu sih, cuma kadang ya sengaja. Jadi itu bukti bahwa ketika tidak dianggap penting kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan, will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang kullukum ra'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan. Baru kita ketemu Superman. Oke. Akhirnya bukan the last man. Kita harus jadi Superman, Ubermans. Jadi tujuan dari kita hidup, dari kita sebagai manusia, itu bukan manusia biasa, tapi manusia super. Jangan salah ya, lebih dulu Nietzsche daripada yang bikin komik Superman itu. Yes, Superman kadang pakai istilah overman. Jadi orang yang vital, penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu tidak banyak. Jadilah orang yang sedikit. Ada dalilnya di Quran. Kam min fi'atin qalilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Jangan jadi kerumunan. Jangan jadi orang yang akeh tunggale. Jadi orang yang spesial. Versi dirimu sendiri. Pak, saya ingin jadi orang istimewa Pak, kayak itu ya sudah wong akeh nek ngono, akeh tunggale masalahnya. Orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan kalau tidak jadi Superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan, setia kawan. Ada nggak di sini yang setia kawan? Katanya setia kawan itu cirinya orang kawanan, kerumunan.
Ya, kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang, dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian, tapi istimewa. Kamu tinggal milih, pingin punya teman banyak tapi biasa, atau jadi orang spesial. Resikonya kesepian. Nietzsche itu kan juga penyakitnya paling akut kesepian. Oke, Superman itu bebas, meskipun dia tidak immoral. Jangan dianggap Superman terus sakarepe dhewe, ndak. Dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya. Kalau Superman, dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, Superman itu yang melakukan ya, sagen. Orang yang mengiyakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya, sagen. Di Nietzsche, meskipun dia agak ragu-ragu, kira-kira kayak sopo sih Superman itu, ya paling ya gabungan antara Napoleon sama Goethe, atau gabungan antara Yesus sama Julius Caesar. Jadi mix. Di sini ada kalimat lagi, Superman itu paling tidak ya dia punya ciri gabungan dari seorang seniman, berarti perasaannya hidup, dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci, berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri, akalnya hidup, mandiri, dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus Superman itu pasti cerdas. Dia bisa, biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman dia bisa lihat, oh ini benar. Tapi dari perspektif itu, ini bisa benar. Dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pengen nikah ya? Ya, enggak apa-apa. Memang pengen kok. Kan ada orang pengen nikah ya? Enggak, apa, malu masalahnya. Masa kayak gitu diucapkan. Kalau Superman enggak ada begitu. Makanya Superman itu enggak malu meskipun celana dalamnya di luar. Superman enggak pemalu pokoknya. Maunya apa? Ayo itu. Sistem nilai diciptakan. Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu. Sehingga kamu ngalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek, sehingga kamu malu. Terus catatan lagi, ini yang agak rumit. Tidak semua Superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri, katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri, katanya Nietzsche, misalnya Superman itu 1, gini, 2, ini, 3, ini. Nanti kamu ketika ingin jadi Superman, manut ini. Ketika kamu manut, ya bukan Superman lagi. Jadi kalau cirinya, nomor 1, Superman itu jujur. Yang kedua, Superman itu enggak bohong. Nomor 3, Superman itu baik hati. Superman itu tidak sombong. Superman itu misalnya ada aturannya begitu. Ketika dibikin ini terus kamu, aku pengen jadi Superman. Nomor 1 apa? Jujur. Oh ya, aku tak jujur. Itu sudah enggak Superman lagi. Jadi Superman itu sistem nilainya dia ciptakan sendiri. Loh nanti sakarepe dhewe ndak, karena akalnya sehat, perasaannya sehat, perilakunya sehat. Berpikirnya mandiri, tidak terkotori oleh dogma-dogma, aturan-aturan yang membelenggu selama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Superman? Nah,
Nah ini, terakhir. Jadi Nietzsche dengan Superman-nya memberi kita tentang yang lain. Jadi Nietzsche ini sumbangannya banyak. Semua yang saya omongkan tadi. Yang pertama, perspektivisme. Nietzsche orang pertama yang menggugah kesadaran, kebenaran itu perspektif loh. Yang nanti dihidupkan habis-habisan oleh, makanya tadi saya bilang ini transisi dari modern menuju posmo. Orang modern itu masih dengan kecenderungan kebenaran itu tunggal. Yang kedua, bikin orang mandiri. Jadi konsep moralitas budak, moralitas tuan dengan baik dan buruk tadi membuat kita sadar jangan mau ditindas orang. Fenomena penindasan itu, penghegemonian itu di level apapun, bahkan di level agama yang kita yakini, itu bukan fenomena yang sehat. Pasti di situ ada namanya ketidakadilan. Itu ajarannya Nietzsche yang kedua menurut saya penting. Yang ketiga, Nietzsche ngajari kita untuk menikmati hidup. Ini yang jarang orang sadar bahwa kita itu hidup cuma sekali. Allah ngasih kita hidup di dunia juga sekali. Nikmati kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini kan untuk kita, maunya Allah. Yuk dinikmati itu. Jadi kita bikin dunia kita sendiri yang menggembirakan. Jangan bikin aturan yang bikin sumpek hidup kita sendiri. Jangan bikin tafsir yang bikin kita pusing sendiri. Arahkan orientasi visi hidup, visi beragama kita ke arah kegembiraan hidup, kesenangan hidup. Itu maunya Nietzsche. Terus, ya, dari Nietzsche juga kita belajar selama ini kita nggak ngapa-ngapain. Kita kayak robot, remote-nya semua yang di sekeliling kita. Bisa agama, bisa adat, bisa tradisi, bisa undang-undang, bisa aturan. Kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kita bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, tidur tiap hari itu. Tiap hari kerjaan kita kan besok pagi bangun, ke kampus, nongkrong, ngobrol, WA-an, Facebookan. Kalau kuota habis pulang, tidur, makan, nongkrong, terus ngono. Kita tidak pernah mikir hidup kita sendiri. Kita anggap yang sudah selama ini jalan itulah yang baik. Problemnya di situ. Maka kita jadinya kayak robot. Kita kehilangan will to power. Kita nggak berani keluar dari kotak kita sendiri. Dan yang terakhir, kalimatnya Nietzsche bagus. Jangan jadi bagian dari kerumunan. Tunjukkan dirimu dalam sejarah. Sampai titik ini sebenarnya termasuk saya mungkin tidak akan tercatat oleh sejarah. Ya berusahalah biar sejarah mencatatmu. Jangan-jangan besok sampai level cucunya cucu sudah kehilangan lacak sudah. Kayak apa dulu simbahku, kayak apa sudah hilang. Karena kita tidak penting ternyata. Jadilah orang penting, jangan jadi kerumunan. Kerumunan itu orang banyak. Di antara yang jutaan orang besok demo misalnya di Jakarta itu yang muncul-muncul paling 1, 2, 3. Sisanya sebanyak itu kerumunan semua. Tidak penting. Seandainya kamu ikut ke sana paling ya jadi kerumunan. Kamu dipendungi polisi sampai benjut-benjut. Tidak masuk TV. Iya, tetap yang disorot bangsanya Habib Rizik, bangsanya yang mimpin-mimpin demo, yang orasi. Kamu di sana kecopetan kah opo, sandalmu hilang kah, tidak mungkin diwawancara. Karena kamu tidak penting. Coba Kapolri, sepatunya hilang, itu mungkin diwawancara sama TV. Tapi kalau sandalmu putus, sandal jepit sudah jelek, putus lagi. Pas demo lagi, sopo sing arep
ngopeni dirimu. Kita kerumunan ternyata levelnya. Kita ndak muncul. Oke, jam 10 ya. Saya kira itu ya. Terakhir, ini ada beberapa quotes. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu biasanya tidak ingin mendengarkan kebenaran. Kayak yang diomongkan ini tadi, beberapa di antaranya pasti kebenaran. Tapi banyak orang marah kalau dengar ini because they don't want their illusion destroyed. Mereka tidak ingin ilusi mereka, gambaran-gambaran keindahan yang ada di kepala mereka dihancurkan. Kadang-kadang kamu ngeritik sekelompok orang, tidak setuju dengan pandangan grup tertentu. Menurutmu ya wis bener kritikmu, yang salah mereka, dan buktinya jelas yang salah mereka. Tapi mereka nggak mau nerima. Kenapa? Mereka tidak ingin mimpi-mimpinya hancur. Mereka tidak ingin konsep-konsep yang mereka anggap benar hancur. Yang kedua, you have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, the only way, it does not exist. Engkau punya jalanmu sendiri, aku punya jalanku sendiri. Sedangkan jalan yang benar, jalan yang paling lurus, jalan satu-satunya itu ndak ada. Ya wis melaku sesuai jalurmu, saya tak melaku sesuai jalurku. Yang paling benar mana ndak ada. Jalanlah sesuka-sukamu, sesuai tujuanmu, sesuai cita-citamu. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Ini bagus. Mereka yang terlihat menari kadang-kadang dianggap gila oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kalau ada orang nari di depanmu dan kamu nggak dengar musiknya, itu kan kayak orang stres, kayak orang edan. Itu yang kita sering ngeritik orang, tapi nggak ngerti latar belakang apa dari pikirannya yang kita kritik. Kita sering mengkritik perbuatan seseorang, tapi kita nggak paham di balik perbuatan itu ada motif, ada kepentingan, ada kebutuhan apa. Dan kadang-kadang kita klaim itu jelek. Kita lecehkan, kita caci maki. Padahal problemnya kita hanya nggak dengar musiknya. Kalau kita dengar musiknya, oh iya ada musiknya, pas tariannya. Hanya kita nggak dengar musiknya saja. Ini Nietzsche nyuruh kita, mbok jangan gampang menghakimi kalau nggak tahu kebenarannya. Terakhir, I'm not upset that you lied to me. I am upset that from now I can't believe you. From now on I can't believe you. Aku ndak sumpek ketika tahu engkau membohongiku. Aku hanya sumpek karena mulai saat ini aku ndak bisa lagi percaya padamu. Oh, itu jero ya. Iya. Ya. Oke, yo nek jero yo njegura dhewe-dhewe. Diurusi sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya masing-masing. Itu maknanya panjang.